Om Swastiastu. Halo, nama saya Gede Sanjaya. Hari ini saya akan mempresentasikan penjelasan singkat sejarah perkembangan agama Hindu. Penjelasan singkat sejarah. Agama Hindu adalah agama yang berusia terpanjang, merupakan agama yang pertama kali dikenal oleh manusia. Perkembangan agama Hindu di India pada hakikatnya dapat dibagi menjadi 4 fase, yakni zaman Veda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Zaman Veda dimulai pada waktu bangsa Arya berada di Punjab di lembah sungai Sindhu sekitar 2500 sampai dengan 1500 sebelum Masehi. Setelah mendesak bangsa Dravida ke sebelah selatan sampai ke dataran tinggi Dekan, bangsa Arya telah memiliki peradaban tinggi. Mereka menyembah dewa-dewa seperti Agni, Varuna, Vayu, Indra, Siwa, dan sebagainya. Pada zaman Brahmana, kekuasaan kaum Brahmana amat besar pada kehidupan keagamaan. Kaum Brahmana lah yang mengantarkan persembahan orang kepada para dewa pada waktu itu. Zaman Brahmana ini ditandai pula mulai tersusunnya tata cara upacara beragama yang teratur. Sedangkan pada zaman Upanishad yang dipentingkan tidak hanya terbatas pada upacara dan saji saja, akan tetapi lebih meningkat pada pengetahuan batin yang lebih tinggi yang dapat membuka tabir rahasia alam gaib. Selanjutnya, pada zaman Buddha. Zaman Buddha ini dimulai ketika putra raja Suddhodana yang bernama Siddhartha menafsirkan Weda dari sudut pandang logika dan mengembangkan sistem yoga dan semedi sebagai jalan untuk menghubungkan diri dengan Tuhan. Selanjutnya, sejarah perkembangan agama Hindu di Asia. Perkembangan sejarah agama Hindu di Asia, terutama India, sudah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi. India adalah salah satu pusat peradaban dunia pada masa lampau. Proses masuk dan berkembangnya agama Hindu tidak dapat lepas dari peradaban lembah sungai Indus. Di Indialah mulai tumbuh dan berkembang agama dan budaya Hindu dan Buddha. Dari tempat tersebut mulai menyebarkan agama Hindu ke tempat lain di dunia. Agama Hindu tumbuh bersamaan dengan kedatangan bangsa Arya ke Mohenjo-daro dan Harappa melalui celah Khyber pada 2000 sampai 1500 sebelum Masehi dan membuat perpaduan kebudayaan dengan bangsa Dravida dan bangsa Munda sebagai suku bangsa asli yang telah mendiami daerah tersebut yang disebut dengan Hindu. Perkembangan sejarah agama Hindu di Asia merupakan kepercayaan yang dianut oleh umat Hindu tentang kepercayaan akan adanya Tuhan, Ida Sayang Widi. Penemuan kebudayaan di sungai India kuno berawal pada abad ke-19 dan mulai dieksplorasi oleh bangsa Inggris. Di dalam sejarah India kuno terdapat lembah sungai Indus, peradaban Mohenjo-daro dan Harappa, dan invasi bangsa Arya. Beberapa bukti peninggalan sejarah dan kepercayaan bangsa masyarakat dunia dapat kita pergunakan sebagai dasar untuk menyatukan dan mempelajari bahwa agama Hindu pernah berkembang di negara-negara lain selain India, antara lain di Mesir, Meksiko, Peru, kota California, dan Australia. 2. Bukti peninggalan. Adapun bukti peninggalan sejarah agama Hindu seperti candi, contohnya Candi Prambanan, Candi Cangkuang, Candi Dieng, dan masih banyak lagi. 2. Prasasti seperti Prasasti Yupak, Prasasti Tarumanegara, dan prasasti lainnya. 3. Karya sastra. Karya sastra pada waktu itu umumnya berupa nasihat, pujian terhadap raja yang memerintah, dan cerita. 4. Tradisi atau kebiasaan atau adat istiadat. Contoh tradisi atau kebiasaan peninggalan sejarah pada masa Hindu antara lain tradisi di Hari Raya Nyepi dan upacara ngaben. Dan kelima, juga ada peninggalan kuil-kuil di berbagai dunia seperti kuil Kanchipuram, Khajuraho, Bente Aisrei, kuil Viruspaksa, Angkor Wat, dan masih banyak lagi. Itulah peninggalan sejarah agama Hindu. Dan ketiga, implementasi atau cara kita melestarikan peninggalan tersebut.
Bukti peninggalan sejarah agama Hindu masih banyak macamnya. Kita harus menghargai peninggalan tersebut agar tetap lestari. Inilah cara kita menghargai peninggalan tersebut. Antara lain, 1. Memelihara peninggalan sebaik-baiknya. 2. Melestarikan benda sejarah tersebut agar tidak rusak. 3. Turut menjaga kebersihan dan keutuhannya. 4. Mengajarkan tentang seni dari peninggalan sejarah kepada anak muda. 5. Menyebarluaskan informasi mengenai peninggalan sejarah yang ada. Oke, itu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara. Saya gini saja ya. Om, santai-santai, Om.